Oke teman-teman, welcome ke Weekly Analysis. Ini analisa kita minggu lalu. Targetnya kita 2861 sampai 2897 untuk gold ya. Itu saya gambar di monthly. Dan kalau kita lihat sekarang monthly price sudah sampai ke 2861 ya. Kemarin sempat up itu 86 ya, sempat 86. Oke, dan apa yang akan terjadi nih di minggu ini teman-teman? Nah, kita coba cari tahu deh sama gold. Kini saya hapus dulu teman-teman. Saya hapus dulu, hapus dulu. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya butuh pendalaman materi, butuh arahan gimana sih basic trading, intermediate-nya gimana, advance-nya gimana, gimana ngatur money management, gimana ngatur psikologis, silakan join ke batch 27 ya dari kelas kami. Sekali aja bayarnya, belajarnya selamanya teman-teman, sampai paham. Biayanya ada di sana, free t-shirt, kontak personnya pun di sana. Materi kelasnya seperti itu. 16 kali pertemuan. Ada yang namanya kalau saya ngelihat dari weekly ya teman-teman ya. Weekly ini kan udah break, jelas. Ini clear. Breaknya jelas banget. Itu break. Kalau dilihat dari break, setelah dia break, target ini atas tercapai. Ada next targetnya di atas. Ini atau atasnya lagi. Ya, cuman bisa juga price sudah cukup naiknya. Tinggal koreksi dulu. Tinggal koreksi dulu. Maybe kalau saya pantau secara zone dan area weekly, ini target koreksinya bisa segini teman-teman. Cuman terjadinya beberapa minggu lagi kita nggak tahu ya. Jadi ini sampai ke sini, ini intinya takes time. Kenapa takes time? Karena kita pakainya weekly. Ya butuh waktu dia untuk bisa terkoreksi ke sana. Jadi pertamanya setelah dia hit target dia bisa koreksi ke bawah atau lanjut. We don't know. Kita nggak ngerti. Yang penting kita tahu arahnya naik ke berapa, turun ke berapa secara weekly. Ya, nggak usah nebak harga. Yang penting kita tahu tempat-tempatnya dulu. Nah, and daily, ya ini daily teman-teman. Daily kalau berarti break seperti ini teman-teman. Berarti di konsep pemikiran kita bicara ini false break. Break sementara masih false ya, break belum lanjut ke atas ya. Jadi ada potensi untuk dia terkoreksi. Ya teman-teman, ada terpotensi potensi dia di turun, terkoreksi. Nah, kalau terkoreksi kira-kira ke berapa? Kalau saya ambil dari daily-nya, ya zonanya di sini teman-teman. Kalau secara area tersebut, demand di situ di bawah. Ya teman-teman. Tapi daily nggak cuman itu aja yang di break. Ada juga ini yang di break. Ya. Lalu kalau kita tarik Vibo dari low ke high, 50% ada di mana? Di sini teman-teman. 50% ada di sini. Mampu nggak gold ini turun segitu panjang? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu nih. Yang penting target-target weekly daily-nya teman-teman sudah tergambar dulu. Masalah nanti dia ke sana atau nggak ngerti. Ya karena ini time frame besar. Nah, sekarang yang kita urus sebenarnya ini price sedang ada di level ini. Ya, price sedang ada di sana. Ini yang penting. At least dia sudah on the target. Kalau saya turun ke H4 teman-teman, saya turun ke H4. Saya melihat ini high-nya sudah di fake out. Sudah diambil liquidity-nya. Tinggal low di sini.
ya, low di sini. Kalau harapan saya besok next week itu price bisa begini teman-teman. Turun, break ini, mental dulu, baru lanjut lagi. Nah, ini skenario nya untuk si H4. Jadi begitu break ini, support yang saya kasih panah hijau, dia akan masuk ke demand ini. This demand. Mental dulu dia teman-teman. Mungkin akan cari area supply. Harapannya, harapannya teman-teman ya. Yang terjadi apa kita nggak tahu. Makanya kita butuh yang namanya stop loss. Oke, ini skenario pertama untuk H4. H1. Nah, ini tuh, clear ya. Targetnya ini naik kemana nanti? Ya tergantung ini breaknya dulu teman-teman. Tergantung ini breaknya dulu seberapa jauh. Price membreak sih support. Kalau ancar-ancarnya sih di zone ini ya, merah ini ya. Nah berarti juga ini low dan ini lower low. Jadi dia naik lagi sepertinya tidak cukup kuat untuk ngelontor. Ya teman-teman, untuk ngelontor. Menurut pandangan saya seperti itu. Tapi di bawah demand ini kita mesti cek lagi. Di sini kita punya next demand. Ya teman-teman. Oke. Ya. Apakah ini akan bermuara di sana untuk next week? Jadi dari daily sudah ada dalam zone pantauan ya, 4 jamnya masih konsolidasi, habis ada ambil liquidity price. Besok sih harapannya ada lower low ini. Lower low dan harga bisa masuk ke demand. Nah, mungkin kita bisa action di demand tersebut minggu depan ini. Karena kalau selama harga masih dalam area konsolidasi ini ya sepertinya saya do nothing. Apalagi ini teman-teman perhatikan ini hanya shadow saja. Ya teman-teman. Ini just shadow saja. Atau weak saja, ekor saja. Ya teman-teman. Mungkin nggak ini naik lagi? Ya bisa saja teman-teman. Bisa saja. Karena kalau kita turunin ke M30, ya teman-teman. Atau Anda turun ke M15, ini breaknya akan ada body close di atas. Ada body close di atas. Ya, ini pun ada sudah liquidity. Oke, di sini kita punya zone demand. Ini kalau agresif. Cuman tahu sendiri kalau time frame kecil terlalu agresif, kadang-kadang change week price akan berubah arah juga. Ya, jadi better sih kita cek H1-nya aja dulu. Cek H1-nya dulu yang kita pantau di mana ini ya 2823 agak jauh nggak apa-apa daripada kita nggak aman mendingan cari aman aja. Lower low dan naik baru lanjut turun lagi. Lalu Bitcoin kemarin kita sudah share bahwa kita ada buy di level QM ini ya teman-teman. Di 3 Februari, 3 Februari itu berarti ya awal minggu, hari Senin. Targetnya ini, cuman sebenarnya kalau dilihat dari sisi risk reward 1 banding 2 ini sudah tercapai. Ya teman-teman, 1 banding 2 sudah tercapai. Di mana? Di sini ya. Jadi sebenarnya sisanya aja, tinggal sisanya.
Teman-teman harus ingat bahwa saya punya target selalu 1:2. 1:2. Jadi posisi yang open tinggal posisi sisa. Cuman ini Bitcoin konsolidasinya cukup lama. Bitcoin cukup lama konsolidasinya. Jadi saya minta buyer, kalau Anda belum masuk nggak usah ikut lagi buy, cari konfirmasinya dulu. Karena ini ke atasnya kan nggak begitu kuat teman-teman. Ya, dari mana? Dari yang ini, ya, nggak begitu strong. Oke, ini ini ke sini nggak begitu strong. Karena ekor saja juga sama. Takutnya ini dia akhirnya nggak jadi naik lagi atas, malah drop price dari sini. Jadi yang belum beli nggak usah agresif dulu, tahan dulu. Yang sudah punya barang SL Plus, Anda di spot pun kan bisa dikasih stop loss plus kan bisa. Ya, cuma tinggal mikirin selisihnya aja. Oke teman-teman, jadi itu gambaran untuk gold dan Bitcoin. Thank you, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi.